Ibu Sumiati, sosok figur panutan di mana perjalanan karir dan hidupnya dimulai dari kegigihannya pada pendidikan, membawanya ke pencapaian-pencapaian penting sampai menjadi pelopor dalam mencetuskan Kemenkyu Korpu. Nilai akuntabilitas yang Ibu Sumiati amalkan pada saat ia berkarir di keuangan daerah, di mana Indonesia masa pasca reformasi memberlakukan otonomi daerah sehingga Pemda harus mempertanggungjawabkan keuangan APBD. Di sini Ibu Sumiati membuatkan buku panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sistem akuntansi yang saat itu belum ada. Sebelum sistem itu dibuat, banyak uang besar yang tidak bisa di-track dan habis begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Setelah sistem tersebut terbentuk, banyak yang makin memahami perlunya pertanggungjawaban keuangan, sehingga upaya Ibu Sumiati dinilai berhasil dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Kenyangnya pengalaman Ibu Sumiati berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya membuatnya memahami manusia dengan baik sehingga ia mampu memetakan rekan kerja satu timnya di tiap tempat. Dengan mengilhami kebiasaan mendahulukan prioritas, Ibu Sumiati bercerita ia menerapkan rencana kerja awalnya dengan selalu melakukan asesmen terhadap kapasitas instansi dimanapun ia ditempatkan. Kebiasaan ini sudah ia terapkan sejak kuliah S2 dengan menerapkan to-do list terstruktur sesuai timeline dengan menyelesaikan tugas-tugas makalahnya, meskipun ia sedang dalam kondisi mengandung bayi. Dengan disiplin waktu dan manajemen diri, ia mampu menyelesaikan banyak tanggung jawab tanpa menunda atau mengabaikan tugas utama. Dari Ibu Sumiati, kita belajar bahwa akuntabilitas bukan sekedar aturan, tapi sikap hidup. Halo semuanya, setelah dari nilai akuntabel yang dapat kita teladani dari Ibu Sumiati, ada nilai lain yang tidak kalah penting nih yang dapat kita pelajari dari Ibu Sumiati, yaitu nilai dan dasar sikap integritas. Nah sebelumnya, lihat video ini dulu ya. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang krusial, tapi kadang sulit ditemukan. Integritas. Kita akan menggali nilai dan dasar sikap integritas ini dari sosok inspiratif, Ibu Sumiati, yang dijuluki Sri Kandi Perubahan. Berdasarkan e-book tentang perjalanan karirnya, banyak kolega dan pimpinan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, menggambarkannya sebagai sosok yang memiliki integritas yang luar biasa dan profesional. Integritas ini bukan hanya sekedar gelar, tapi benar-benar tercermin dalam setiap langkah karirnya. Jadi, apa dasar sikap integritas Ibu Sumiati? Pertama, adalah komitmennya untuk bekerja all out. Menurut kesaksian rekannya, Ibu Sum bisa bekerja sampai jam 2 pagi, namun jam 7 pagi sudah kembali segar di kantor. Ini bukan sekedar gila kerja, tapi bentuk profesionalisme dan dedikasi total. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang humble, atau rendah hati, dan tidak birokratis, merangkul bawahan sebagai tim yang solid, yang membuktikan bahwa integritas juga berarti melayani dengan tulus. Bagian paling menarik dari integritas Ibu Sumiati adalah sikap anti pemanfaatan jabatan. Anak-anaknya bersaksi bahwa meski ibunya seorang pejabat tinggi eselon 1, gaya hidup keluarga tetap sederhana. Ibu Sum tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Bahkan untuk urusan keluarga, seperti penempatan magang anaknya. Beliau bahkan masih mengurus sendiri administrasi kependudukan di kelurahan. Di rumah, beliau tetap sosok ibu yang memasak dan mencuci pakaiannya sendiri. Sikap ini berakar dari prinsip yang selalu beliau pegang teguh dan katakan kepada anak-anaknya, "Nak, kita berutang pada negara." Karena pendidikannya dibiayai oleh negara, beliau merasa wajib mewakafkan hidupnya untuk negara. Itulah nilai dan dasar integritas sejati yang diteladani dari Ibu Sum, profesionalisme, kesederhanaan, dan pengabdian total tanpa pamrih. Nah, udah lihat kan videonya? Nah, berarti dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa sikap integritas itu yang paling penting itu adalah gimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi kalau kita punya sebuah keyakinan bahwa kita ini punya hutang terhadap negara sehingga kita dapat mewakafkan hidup kita untuk negara. Sekian, terima kasih. Kadang kita begitu sibuk melangkah hingga lupa kemana sebenarnya kita hendak pergi. Tapi tidak bagi Ibu Sumiati. Sejak muda, ia sudah jelas tentang arah yang ingin dituju. Bukan sekadar jabatan atau pujian, melainkan pengabdian. Dari sebuah desa kecil di Sragen, Ibu Sumiati memulai perjalanan panjangnya dengan niat sederhana. Membalas kebaikan negara yang telah membiayai pendidikannya dengan memberi yang terbaik lewat setiap tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang pemimpin, Ibu Sumiati punya cara pandang yang unik. Ia selalu memulai dari tujuan akhir. Setiap keputusan, ia timbang dengan cermat, mempertimbangkan dampaknya bagi banyak orang, dan memastikan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Dari tangan dan pikirannya lahir warisan besar, Corporate University Kemenkyu, transformasi STAN menjadi PKN STAN, dan budaya kerja yang berakar pada integritas. Semua itu bukanlah dari ambisi, tapi dari keyakinan bahwa tanggung jawab sejati adalah ketika setiap hasil kerja membawa manfaat nyata bagi banyak orang. Dari Ibu Sumiati, saya belajar bahwa akuntabilitas bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan, tetapi tentang menghidupkan nilai dalam setiap tindakan.
bahwa ketika kita mengawali dari tujuan akhir, kita tidak lagi bekerja sekadar untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang akan datang. Dan kelak, ketika perjalanan ini suatu saat selesai, semoga kita bisa menatap ke belakang dan berkata, aku sudah berjalan di jalur yang benar, dengan niat yang tulus, dan tanggung jawab yang penuh.